orang sudah berumah tangga merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, berzina, dirajam sampai mati oleh Nabi, saudara. Ada orang mabuk di zaman Nabi, dipukuli 40 kali oleh para sahabat di depan Nabi, saudara. Jadi kalau kita bicara kepribadian Nabi, jangan kita tutupi ketegasan Nabi. Jangan melulu kita hanya menceritakan sabarnya, santunnya, ramahnya, lembutnya, sementara ketegasan Nabi kita sembunyikan hadis-hadisnya di tong sampah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu saudara, berkenaan dengan ini sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah, selalu menjunjung tinggi hukum Allah dan Rasulnya, dan tidak akan pernah ridho kalau hukum Allah dan Rasulnya direndahkan oleh siapapun, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, hanya 3 saja yang saya mau sampaikan, saudara. Yang kedua, hubbul al wal ashab. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai sekarang, mereka sangat menghormati, sangat menyintai keluarga Nabi dan seluruh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Keluarga Nabi termasuk para istri-istrinya, apakah itu Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Maimunah, Ummu Salamah dan lain sebagainya, tanpa terkecuali semua istri Nabi wajib untuk kita hormati, kita muliakan, dan untuk kita cintai, saudara. Begitu juga keluarga Nabi, putri-putri Nabi, saudara, anak cucu Nabi. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib setiap muslim untuk menghormati, memuliakan dan mencintai mereka, saudara. Kalau ada orang mengaku Islam, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang mencela keluarga Nabi, yang menghina keluarga Nabi, merendahkan Siti Khadijah, merendahkan Siti Aisyah, merendahkan Siti Hafsah, merendahkan Al-Hasan wal Husain dan ibu daripada mereka Fatimah Zahra, ketahuilah bahwa mereka bukan Ahlus Sunnah, walaupun mereka bersumpah berjuta kali kalau mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada Ahlus Sunnah benci kepada keluarga Nabi, tidak ada Ahlus Sunnah benci kepada keturunan Nabi, tidak ada Ahlus Sunnah memusuhi keluarga Nabi dan keturunannya, tidak ada. Begitu juga para sahabat Nabi yang mulia, saudara. Ahlus Sunnah sangat menghormati, memuliakan, mencintai para sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, sampai kepada Abu Hurairah, bahkan sampai kepada Muawiyah. Tidak ada seorang Ahlus Sunnah pun yang membenci mereka, tidak ada, saudara. Masya Allah. Maka itu maaf Bapak Ibu, kalau di zaman sekarang ini ada kelompok ngaku Ahlus Sunnah, mencela keluarga Nabi, mencela sahabat Nabi, bukan, mereka bukan Ahlus Sunnah, saudara. Hati-hati dalam mencela sahabat Nabi, saudara. Al-Quranul Karim dari Nabi sampai kepada tabi'in itu melalui para sahabat. Al-Quranul Karim hingga sampai kepada kita saat ini itu para sahabat yang menyampaikannya, termasuk sunnah-sunnah Nabi. Kenapa ada orang menghina sahabat? Dia ingin melakukan tajrih ar-sahabah, saudara. Dia ingin membuat sahabat ini tidak bisa dipercaya. Itu namanya dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, ini tajrih. Tajrihus sahabah khatir, saudara. Menempatkan sahabat pada posisi tidak bisa dipercaya riwayatnya, itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Li'annahum naqalatul Quran was sunnah. Karena para sahabat itulah yang membawa dan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sahabat posisinya tidak dipercaya, kalau sahabat posisinya mencurigakan, maka berarti Al-Quran dan hadis Nabi sampai kepada kita masih tetap harus dipertanyakan. Hati-hati, saudara. Maka itu para ulama Ahlus Sunnah tutup pintu, tutup. Pokoknya di kalangan sahabat tutup, tidak ada jarh wa ta'dil di kalangan sahabat, saudara. Takdil itu ma ba'das sahabah, tajrih itu ma ba'das sahabah, sehingga kita tutup pintu rapat-rapat agar orang tidak ada yang meragukan daripada kepercayaan sahabat Nabi di dalam menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, saudara. Subhanallah. Makanya Ahlus Sunnah punya prinsip,
wujubus sukut fi majara bainas sahabah, wajib diam tutup mulut tentang apa yang terjadi di antara sahabat. Oh, di antara sahabat ada perselisihan, oh ada pertikaian, bukan urusan kita, bukan hak kita untuk mengorek-ngoreknya, saudara. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang mulai ngorek-ngorek sahabat Nabi, saudara, dia bukan Ahlus Sunnah. Ada yang mulai ngorek-ngorek keluarga Nabi, saudara, seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah, atau Sayyidina Hasan wal Husain, dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Enggak ada Ahlus Sunnah, yaitu saudara benci kepada keluarga Nabi, dan enggak ada Ahlus Sunnah benci kepada para sahabat Nabi. Dan hati-hati, zaman sekarang penuh fitnah. Kalau kita menunjukkan cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar, saudara, tanpa menyebut Ahlul Bait, langsung dituduh Wahabi. Dan sebaliknya, kalau kita menunjukkan rasa cinta kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husain, langsung dituduh Syiah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahabi dan Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Wahabi ekstrem, ya, mereka luar biasa membela para sahabatnya, tapi jangan lupa, saking semangatnya mereka membela sahabat, berapa banyak kitab yang mereka tulis menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, saudara, di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, saudara, apa beliau katakan? Syekhul Ibn Islam Ibn Taimiyah, saudara, ma'ajalalatih, dengan tinggi kedudukannya, luas ilmunya, saking semangatnya, saudara, membela Muawiyah, sahabat Nabi, akhirnya lupa dia melecehkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Sekali lagi ini dikritisi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak boleh, silakan bela para sahabat, jangan sampai mencela daripada keluarga Nabi. Silakan bela para keluarga Nabi, jangan sampai merendahkan para sahabat Nabi. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Hati-hati, ini zaman fitnah nih. Kalau kita sebut cerita Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, oh Syiah. Kalau kita cerita Abu Bakar, Umar, nggak nyebut Sayyidina Ali, oh ini Wahabi. Enggak, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara mereka semua. Satu madhab yang lurus, satu madhab yang istiqamah, satu madhab pemikiran yang selamat akidahnya, selamat syariatnya, saudara. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, yang ketiga, hubbul ulama wal muslimin. Ahlus Sunnah mesti cinta kepada ulama. Ulama yang mana? Yang warathatul anbiya, ulama yang khair, ulama, saudara, yang tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Kenapa umat Islam Ahlus Sunnah mewajibkan umat menghormati ulama? Karena Allah meninggikan kedudukan mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang punya ilmu beberapa derajat. Allah yang maha mulia saja, Allah yang maha tinggi dan besar saja memuliakan para ulamanya, saudara. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang cinta dan beriman kepada Allah wajib memuliakan siapa saja yang dimuliakan Allah, wajib meninggikan kedudukan siapa saja yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah, wajib menghargai siapa saja yang dihargai oleh Allah. Para ulama, saudara, dipuji oleh Allah, saudara, ditinggikan derajatnya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya dari hamba-hambanya yang ulama. Saudara, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah kelompok yang takut kepada Allah, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran rasa takut mereka, dan ditinggikan derajatnya, saudara. Maka itu umat Islam wajib untuk menghormati ulama-ulama istiqomah yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, saudara. Nah, maka itu, saudara, dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun Imam Abu Hanifah bukan imam mazhab Syafi'i,
Walaupun Imam Malik bukan imam madhab Syafi'i, walaupun Imam Ahmad bukan imam madhab Syafi'i, tapi kita diwajibkan untuk menghormati, mencintai mereka. Makanya buka kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah, tidak ada satupun ulama daripada mereka yang mencaci maki ulama madhab lain, saudara. Subhanallah, kalau ulama madhab lain aja kita mesti hormati, apalagi ulama yang semadhab, apalagi ulama yang memimpin kita, apalagi ulama yang menunjukkan kita ke jalan Allah, saudara. Nah, karena itu kalau ulama madhab Hanafi, Maliki, Hambali wajib kita muliakan dan kita hormati, maka ulama madhab Syafi'i lebih wajib untuk kita muliakan dan untuk kita hormati, saudara. Makanya saya prihatin, kecewa, dan sekaligus marah. Di Indonesia ini, saudara, tokoh-tokoh Wahabi ekstrim takfiri sudah mulai berani kurang ajar secara terbuka di televisi, di radio, di majalah. Mereka menghina Imam Syafi'i, menghina Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan ada salah satu buku mereka cetak, mereka jual di toko-toko kitab, judulnya luar biasa, Hidup Mulia dengan Manhaj Salaf, saudara. Tapi di dalamnya, saudara, dinyatakan bahwa madhab Asy'ari dan Maturidi sesat, menyesatkan. Masya Allah, nggak boleh yang begini kita biarkan, saudara. Berbahaya ini kita biarkan, saudara. Bahkan secara terang-terangan lewat televisi, radio mereka hina Al-Imam Al-Juwaini, mereka hina Al-Imam Al-Ghazali, mereka hina Al-Imam Al-Asqalani, mereka hina Al-Imam As-Suyuti. Itu imam-imam Ahlus Sunnah, imam-imam Asy'ari Syafi'i. Tidak boleh kita biarkan mereka di negeri kita yang mayoritas Asy'ari, mayoritas Syafi'i, seenaknya menghina ulama-ulama kita. Kalau ulama kita Ahlus Sunnah saja tidak boleh mereka hina, apalagi keluarga Nabi, apalagi para sahabat Nabi. Lebih tidak boleh kita biarkan mereka untuk kurang ajar terhadap itu semua, saudara. Ini yang perlu saya ingatkan, saudara. Nah, karena itu alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat menghormati para ulama mereka. Selama ulama tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tidak menjual ayat-ayat suci Al-Quran hanya untuk kesenangan dunia semata. Doakan mudah-mudahan ulama-ulama Ahlus Sunnah tetap istiqamah, diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus berjuang menjadi benteng yang kokoh bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya hubbul muslimin. Ini sebagai penutup, saudara. Hubbul ulama wal muslimin. Cinta kepada ulama dan kaum muslimin. Oleh karenanya, saking cintanya Ahlus Sunnah kepada umat Islam, kaum muslimin, apapun madhabnya, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah melarang pengikutnya jangan sampai mudah mengkafirkan orang lain, saudara, walaupun tidak semazhab dengan kita. Subhanallah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak gampang ngafirin orang, saudara. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak gampang murtad-murtadin, musyrik-musyrikin orang, saudara. Karena itu berkenaan dengan ini, sebagai penutup saya ingin menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi berkenaan dengan bahaya takfir, bahaya mengkafirkan sesama muslim, saudara. Pertama, dalam surat An-Nisa ayat 94, wallahu subhanahu wa ta'ala qal wala tulqu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Artinya, hei orang beriman, jangan sekali-kali kau katakan kepada orang-orang yang memberikan salam kepadamu, lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin. Allah larang, saudara. Jadi kalau ada orang sudah menunjukkan identitas Islam, syiar Islam, seperti memberikan salam, apalagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi dia sholat, dia puasa, dia zakat, identitas Islam sudah melekat di dirinya. Jangan sekali-kali kau katakan ente bukan orang beriman, ente kafir, ente musyrik, haram. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 94, saudara. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ardah,
yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi mengatakan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahadahuma." Apa kata Nabi? Kalau seorang muslim mengatakan kepada saudara muslimnya, "Hei kafir, hei kafir," dia panggil saudaranya dengan panggilan "hei kafir," dia kafirin dia punya saudara. Apa kata Nabi? Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka kalimat kafir yang dia keluarkan itu akan kembali kepada salah satu dari mereka berdua. Kalau tuduhannya betul, yang dipanggil itu kafir, saudara, maka ya tuduhan itu mengenai orang yang dituduhnya. Tapi hati-hati, kalau ternyata yang dituduhnya tidak kafir di sisi Allah, bukan kafir di sisi Allah, dia kafirkan, maka kalimat kafir akan kembali kepada dirinya sendiri, saudara. Ini prinsip Ahlus Sunnah, nggak boleh sembarangan ngafirin orang, saudara. Nah sekarang yang ketiga, mari kita lihat riwayatnya. Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhuma, suatu ketiga dapat tugas dalam suatu misi jihad dari Nabi. Berangkat, singkat cerita di medan tempur, beliau berhasil menaklukkan seorang kafir, saudara. Sudah takluk ini. Begitu beliau mau bunuh, mau dieksekusi, saudara, si kafir tadi mengucapkan la ilaha illallah. Si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Biasanya kalau gue udah ngucapin la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh, saudara. Tapi Usamah tidak mau tahu, tetap dibunuh. Dibunuh oleh Usamah. Beberapa sahabat yang hadir tidak terima, saudara. Mereka protes kepada Usamah, tapi Usamah tetap berkeras pada pendapatnya. Singkat cerita, masalah ini dibawa ke majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat yang protes sampein kepada Nabi. Ada orang kafir udah ngucapin la ilaha illallah tetap dibunuh sama Usamah. Usamah hadir di situ di hadapan para sahabat. Setelah Nabi dengar laporan tersebut, Nabi menatap tajam kepada Usamah dalam majlis. Terus Nabi mengatakan, "Ya Usamah, aqtalta man qala la ilaha illallah?" Hei Usamah, apa betul engkau sudah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Usamah menjawab berkilah, "Ya Rasulullah, innahu qalaha makhafatas sila." Ya Rasulullah, sesungguhnya itu orang ngucapin kalimat tauhid la ilaha illallah karena takut sama pedang, karena takut dibunuh. Dia cuma bersiasat pura-pura masuk Islam supaya nggak dibunuh. Mendengar alasan itu, apa jawab Nabi? "Ya Usamah, afala saqaqta batnah hatta ta'lama ma fi qalbi aqalaha amla?" Hei Usamah, apa kau sudah belah dia punya dada? Kau sudah belah dia punya hati? Kau sudah belah dia punya batin? Sehingga kau lihat di dalam hatinya bahwa dia itu mengucapkannya serius atau pura-pura? Apa kau sudah lakukan itu? Kau bedah dia punya dada, dia punya hati? Usamah terdiam, saudara. Akhirnya Nabi bersumpah, "Wallahi ma umirtu li an asyqa ma fi butunin nas." Demi Allah, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membedah isi hati manusia, untuk membedah isi perut manusia, untuk membelah daripada isi dadanya. Tidak. Kalau dia zahirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim, nggak boleh dibunuh. Kecuali kalau dia sudah menunjukkan kekafiran yang nyata. Selama dia tidak melakukan tindakan atau mengucapkan suatu kekafiran yang nyata, tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dibunuh hanya dengan alasan dia sudah murtad atau kafir, saudara. Tidak. Sampai Usamah mengatakan, "Wallah, begitu aku lihat murka dan marahnya Nabi, aku berharap aku tidak pernah dilahirkan ke atas muka bumi ini." Saking menyesalnya, saudara. Nah, pelajaran apa bisa kita ambil? Ada orang kafir mau dibunuh, diucapin la ilaha illallah. Mungkin Usamah benar, bisa jadi dia pura-pura, saudara, tapi tetap nggak boleh dibunuh. Urusan hati urusan Allah, bukan urusan kita. Nahkum bidh-dhahir wa nufawwidus sarair ilallah. Kita hukum zahirnya saja, adapun urusan batinnya kita serahkan kepada Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Baik,
Kita lanjutkan yang keempat, saudara. Yang keempat, ini yang paling akhir dalam penutup ini, saudara. Cerita menarik. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan diceritakan dalam kitab-kitab sunan. Singkat saja, saudara. Nabi menginformasikan. Kata Nabi, nanti akan datang di tengah umatnya suatu golongan, saudara, yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin ibadahnya. Kata Nabi, lebih rajin dari kalian, hei para sahabat. Rajin baca Qur'annya, rajin. Tapi sayang, sejuta sayang, yamrukuna minaddin, mereka nyimpang dari agama. Sayang, sejuta sayang, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, mereka lebih suka membunuh sesama muslim, sementara para penyembah berhala mereka biarkan, saudara. Oh, kalau ribut sesama muslim, semangat, semangat, mengancam, mau saling bunuh. Tapi kepada orang kafir, saudara, para penyembah berhala yang memusuhi Islam, dia diamin, dia biarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa kata Nabi bilang? Kalau sudah begitu, ini kelompok ada suka bunuhin umat Islam, dan kalau aku ketemu dengan mereka, la aktulannahum, niscaya akan aku bunuh mereka, aku perangi mereka, saudara. Ini informasi dari Nabi, haditsun sahih muttafaqun alaih, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai wafatnya, kelompok ini belum muncul, saudara. Begitu Nabi wafat, tampil khalifah yang pertama memimpin umat, dialah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Abu Bakar, kelompok ini nggak muncul juga. Begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, tampil khalifah yang kedua memimpin umat, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Umar juga nggak muncul ini kelompok. Kemudian Sayyidina Umar wafat, tampil khalifah yang ketiga memimpin umat, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ternyata di zaman Sayyidina Utsman pun kelompok ini belum kelihatan. Kemudian Sayyidina Utsman wafat, tampillah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang keempat. Ternyata di zaman Sayyidina Ali kelompok ini muncul, saudara. Siapa mereka? Pada mulanya mereka ini pendukung Ali, ikut pasukan Sayyidina Ali, saudara. Jumlahnya ribuan, tidak sedikit, setia kepada Sayyidina Ali, ikut memerangi mereka-mereka yang berontak terhadap khalifah, saudara. Tapi sayang, sejuta sayang, kelompok ini, saudara, suka memaksakan pendapat. Kalau musyawarah pendapatnya ditolak, kecewa, marah, ngancem mau keluar, saudara. Dan ini sering mereka lakukan, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Kelompok ini perkis yang Nabi kasih tahu. Sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya luar biasa. Bahkan ribuan anggota mereka tidak ada satupun yang jidatnya tidak hitam, saudara. Semua saking rajinnya sholat, luar biasa. Tapi sayang, itu tadi, dia gampang nyalain orang, saudara. Singkat cerita, puncaknya terjadi pada saat Ali berdamai dengan Muawiyah, saudara. Kelompok ini nggak terima, saudara. Kelompok ini menekan Sayyidina Ali untuk memberantas Muawiyah sampai akar-akarnya, karena dianggap sudah kafir, murtad, membangkang terhadap khalifah. Cuman Sayyidina Ali tidak terima. Sayyidina Ali tidak pernah mengkafirkan Muawiyah. Sayyidina Ali selama ini memerangi Muawiyah atas dasar hukum bughat, tidak lebih, saudara. Dan Sayyidina Ali menolak. Menurut Sayyidina Ali, kalau persoalan bisa diselesaikan dengan damai, musyawarah, kenapa harus perang? Kelompok ini marah. Akhirnya Sayyidina Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, semua sahabat, baik yang ikut Ali maupun ikut Muawiyah, mau Ansor, mau Muhajirin, semua dikafirkan. Inilah kelompok yang disebut Al-Khawarij. Al-Khawarij jamak kharij. Kharij itu dari kata kharaja yakhruju, saudara, khurujan. Kenapa disebut khawarij? Karena mereka keluar meninggalkan jamaah kaum muslimin.
Mereka keluar dari ketaatan kepada khalifah karena mempertahankan keyakinan mereka tadi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang ke Sayyidina Ali, mereka caci maki Sayyidina Ali, mereka kafirkan Sayyidina Ali, mereka halalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan, mereka ancam untuk membunuh Sayyidina Ali. Kemudian para sahabat kasih saran kepada Sayyidina Ali, ini kelompok jangan dibiarkan, berbahaya. Ini yang dikabarkan oleh Nabi nih yang ibadahnya rajin tapi gampang ngafirin orang. Tapi Sayyidina Ali nggak mau, sebab ada ciri, kata Nabi, yaqtulunal ahlal Islam, kata Nabi, mereka ngebunuh orang Islam sedangkan mereka belum membunuh orang Islam. Maka itu Sayyidina Ali nggak mau perangi mereka, saudara. Singkat cerita, kelompok ini makin menjadi-jadi. Akhirnya suatu ketika ada perkampungan muslim yang beda pendapat dengan mereka, mereka kafirkan. Setelah mereka kafirkan, mereka halalkan, darahnya ditumpahkan, mereka serbu, mereka bunuh penduduk satu kampung, dan harta bendanya mereka rampas, saudara. Dengan alasan itu penduduk sudah murtad, keluar dari Islam, boleh diperangi, boleh dibunuh, hartanya boleh dirampas, saudara. Begitu ini terjadi, Sayyidina Ali murka, mengerahkan bala tentara kaum muslimin, memerangi mereka. Jumlah mereka tidak sedikit, tidak kurang dari 40.000 pengikut, saudara. Terjadi perang besar, luar biasa. Tapi ada yang menarik, singkat cerita selesai perang, Allah memberikan kemenangan kepada Sayyidina Ali dan para sahabatnya. Kelompok ini dikalahkan. Tapi ada dua hal menarik. Satu, Sayyidina Ali tidak menawan kalangan Khawarij, tidak dijadikan tawanan perang, dan harta benda mereka tidak dijadikan pampasan perang. Kenapa saya katakan menarik? Berarti mereka tidak dikafirkan oleh Sayyidina Ali. Kalau mereka kafir, maka orangnya jadi tawanan, hartanya jadi pampasan. Jadi Sayyidina Ali tidak memperlakukan mereka sebagai orang kafir, hanya sebagai bughat, muslim yang membangkang terhadap pemerintah, saudara. Yang kedua, yang tidak kalah menarik, Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat dan para pengikutnya, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan. Abul Hasan itu kunyah Sayyidina Ali karena putra yang pertama bernama Al Hasan. Ya Abul Hasan, ini mereka yang mengkafirkanmu, mencaci makimu, menghalalkan darahmu, ingin membunuhmu, mengangkat senjata memerangimu. Akufarun hum, apakah mereka kafir? Itu pertanyaannya, saudara. Apa mereka kafir? Apa jawab Sayyidina Ali tanpa keraguan? Beliau menjawab, hum farru minal kufri, mereka jauh daripada kekafiran, mereka bukan kafir. Sayyidina Ali tolak mereka dikafirkan, saudara. Kemudian ditanya lagi, kalau mereka bukan kafir, amunafiqunahum, apakah mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali? Dengan tanpa keraguan Sayyidina Ali menjawab, innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila, amma haula yadhkurunallaha katsira. Orang-orang munafik tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit, sedangkan mereka ini banyak zikir kepada Allah, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Mereka bukan munafik. Akhirnya pengikut Sayyidina Ali penasaran, kalau